Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nagita Aulia dari kelas TRI 4A dengan NPM 24782023. Di sini saya akan menjelaskan terkait ujian tengah semester pada mata kuliah manajemen proyek IT. Jadi di sini saya mengambil studi kasus yaitu manajemen proyek pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan data buku dan peminjaman. Oke, lanjut ke slide kedua. Di sini ada latar belakang. Nah, untuk latar belakang sendiri, perpustakaan itu merupakan salah satu fasilitas penting dalam lingkungan pendidikan karena berfungsi sebagai pusat sumber belajar, penyedia referensi, dan pendukung kegiatan akademik. Dalam pengelolaannya, perpustakaan memiliki banyak aktivitas seperti pendataan buku, pencatatan anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, pengecekan ketersediaan, koleksi, serta pembuatan laporan. Nah, namun pada beberapa perpustakaan proses pengelolaan data masih dilakukan secara manual, atau menggunakan pencatatan sederhana. Hal ini dapat menyebabkan beberapa permasalahan seperti data buku sulit dicari, risiko kehilangan data, keterlambatan dalam proses peminjaman dan pengembalian, serta sulit dalam membuat laporan secara cepat dan akurat. Nah, berdasarkan permasalahan tersebut, kita perlu sebuah sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dapat membantu petugas perpustakaan dalam mengelola data, buku, dan peminjaman secara lebih efektif. Nah, sistem ini diharapkan mampu mempercepat proses administrasi perpustakaan, mempermudah pencarian data, mengurangi kesalahan pencatatan, dan meningkatkan efisiensi pelayanan kepada pengguna. Nah, dalam konteks manajemen proyek IT sendiri, pengembangan sistem informasi perpustakaan perlu dikelola secara sistematis agar proyek dapat selesai sesuai ruang lingkup, waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditentukan. Salah satu aspek penting dalam proyek ini yaitu manajemen ruang lingkup atau scope management. Scope management sendiri digunakan untuk memastikan bahwa proyek hanya mencakup pekerjaan yang diperlukan sehingga dapat menghindari terjadinya scope creep atau penambahan fitur di luar perencanaan awal. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Di sini kita bisa lihat untuk rumusan masalahnya. Di sini ada bagaimana merancang proyek secara struktur. Yang kedua, bagaimana menerapkan manajemen proyek TI. Kemudian yang ketiga, bagaimana menentukan scope rekrutmen, stakeholder, dan deliverables, dan bagaimana menyusun WBS serta mengendalikan scope creep. Nah, untuk tujuannya sendiri yaitu merancang sistem perpustakaan berbasis web, meningkatkan efisiensi data buku dan peminjaman, kemudian menerapkan scope management, menyusun scope statement, stakeholder analysis, WBS dan WBS dictionary. Kemudian mengidentifikasi scope creep dan mekanisme kontrol. Oke, di sini langsung aja kita ke manfaat proyek. Nah, manfaat dari proyek ini sendiri yaitu bagi petugas perpustakaan ya khususnya. Nah, sistem bagi petugas perpustakaan, sistem membantu mempercepat pengelolaan data buku, anggota, peminjaman, dan pengembalian. Kemudian yang kedua bagi anggota sendiri yaitu sistem memudahkan pencarian informasi ketersediaan buku ada atau tidaknya. Kemudian ada di bagi manajemen ya. Nah, sistem ini sendiri memudahkan proses monitoring dan pembuatan laporan. Nah, untuk tim proyek sendiri, proyek ini menjadi sarana penerapan konsep manajemen proyek IT secara nyata. Nah, untuk institusi, sistem ini dapat meningkatkan kualitas layanan perpustakaan. Oke, kita lanjut. Tadi ini udah. Nah, kita lanjut ke slide 5. Di sini ada konsep manajemen proyek TI. Nah, apa sih manajemen proyek TI? Manajemen proyek. Nah, sebenarnya manajemen proyek sendiri itu adalah proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian sumber daya untuk mencapai tujuan proyek tertentu. Dalam proyek TI, manajemen proyek berperan penting untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pengguna, selesai tepat waktu, sesuai anggaran, dan memiliki kualitas yang baik.
Nah, pada proyek kali ini, manajemen proyek digunakan untuk mengatur proses pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web, mulai dari tahap analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, implementasi, hingga evaluasi. Nah, proyek ini juga menerapkan konsep scope manajemen agar batas proyek jelas dan tidak mengalami perubahan yang tidak terkendali. Baik, slide selanjutnya. Nah, di sini ada scope creep. Nah, scope creep sendiri yaitu kondisi ketika terjadi penambahan atau perubahan ruang lingkup proyek tanpa melalui prosedur resmi. Hal ini dapat menyebabkan keterlambatan jadwal, peningkatan biaya, bertambahnya beban kerja tim, dan menurunnya kualitas hasil proyek. Nah, dalam proyek ini, scope creep dapat terjadi apabila stakeholder meminta penambahan fitur di luar perencanaan awal, seperti integrasi sistem barcode scanner, kemudian sistem rekomendasi buku otomatis berbasis web, aplikasi mobile, atau fitur yang pembayaran denda online tanpa analisis dampak terlebih dahulu. Nah, apa sih dampak dari scope creep pada proyek ini? Nah, yang pertama itu waktu pengerjaannya menjadi lebih lama. Kemudian biaya pengembangannya meningkat, kemudian beban kerja tim bertambah, fokus utama proyek menjadi terganggu, kemudian risiko keterlambatan penyelesaian proyek semakin besar. Jadi karena itu setiap perubahan harus melalui proses change request, analisis dampak, persetujuan stakeholder, dan pembaruan dokumen scope apabila perubahan disetujui. Oke, lanjut. Nah, di sini ada scope statement. Nah, scope statement sendiri itu adalah dokumen yang menjelaskan ruang lingkup proyek secara rinci, termasuk tujuan, delivers, batasan, asumsi, dan kendala proyek. Nah, di sini untuk deskripsi proyeknya sendiri yaitu sistem informasi perpustakaan berbasis web yang dirancang untuk membantu proses pengelolaan data buku dan data anggota, peminjaman, pengembalian, serta pembuatan laporan perpustakaan. Sistem ini dapat diakses oleh admin atau petugas perpustakaan melalui browser, sehingga pengelola data menjadi lebih cepat, rapi, dan terorganisir. Nah, tujuan untuk si sistem ini sendiri yaitu mempermudah pencatatan data buku, anggota perpustakaan, mempercepat proses peminjaman dan pengembalian buku, mengurangi kesalahan pencatatan manual, menyediakan laporan data buku dan transaksi peminjaman, kemudian meningkatkan efisiensi layanan perpustakaan. Nah, untuk deliverables proyeknya sendiri, di sini ada dokumen analisis kebutuhan sistem ya. Yang kedua ada desain sistem dan desain database. Yang ketiga ada prototipe tampilan antarmuka pengguna. Keempat, sistem informasi perpustakaan berbasis web. Kelima, modul login admin. 6 modul data buku. 7 modul data anggota. 8 modul peminjaman buku. 9 modul pengembalian buku. 10 modul laporan. 11 dokumen pengujian sistem, dan 12 laporan akhir proyeknya. Nah, di sini ada batasan proyek, kemudian ada asumsi proyek, dan juga kendala proyeknya. Nah, untuk batasannya sendiri, yang pertama, sistem hanya dikembangkan dalam bentuk berbasis web. Nah, kemudian sistem hanya berfokus pada pengelolaan data buku, anggota, peminjaman, pengembalian, dan laporan. Sistem tidak mencakup aplikasi mobile. Nah, kemudian sistem tidak mencakup pembayaran dan denda secara online. Sistem juga tidak mencakup integrasi dengan metode dengan barcode scanner pada versi awal. Nah, kemudian produk yang dihasilkan berupa prototipe atau sistem fungsional sederhana. Nah, sistemnya juga hanya digunakan dalam ruang lingkup perpustakaan sekolah, kampus, atau institusi kecil gitu. Jadi dia nggak bisa untuk umum. Nah, kemudian untuk asumsi proyeknya sendiri, yang pertama ada petugas perpustakaan memiliki perangkat komputer atau laptop untuk mengakses sistem. Nah, terus yang kedua ada tersedia jaringan internet atau jaringan lokal yang memadai.
Yang ketiga, ada data buku dan data anggota dapat dikumpulkan dari pihak perpustakaan. Yang keempat, pengguna sistem memiliki kemampuan dasar dalam mengoperasikan komputer. Kemudian yang kelima, stakeholder bersedia memberikan masukan selama proses pengembangan sistem. Kemudian yang keenam, tim proyek memiliki waktu dan sumber daya yang cukup untuk menyelesaikan proyek. Nah, kemudian di sini ada kendala dalam proyek. Nah, jadi kendala dalam proyek ini yaitu waktu pengerjaan proyek terbatas sesuai jadwal mata kuliah. Nah, kemudian jumlah anggota tim pengembangan terbatas. Nah, data perpustakaan yang digunakan mungkin hanya berupa data contoh atau simulasi saja. Nah, validasi sistem dengan pengguna asli mungkin terbatas. Nah, kemudian fitur yang dikembangkan harus disesuaikan dengan kemampuan teknis tim. Kemudian yang keenam, pengembangan sistem harus tetap mengikuti ruang lingkup yang telah ditentukan. Lanjut. Nah, di sini ada acceptance kriteria. Nah, acceptance kriteria sendiri adalah standar yang digunakan untuk menentukan apakah hasil proyek dapat diterima oleh stakeholder. Nah, untuk sistemnya sendiri dianggap berhasil apabila admin dapat login ke dalam sistem. Terus admin dapat menambahkan, mengubah, menghapus, dan melihat data buku. Kemudian admin dapat mengelola data anggota perpustakaan. Admin dapat mencatat transaksi peminjaman buku. Kemudian admin dapat mencatat transaksi pengembalian buku. Kemudian sistem dapat menampilkan status ketersediaan buku. Sistem dapat menghasilkan laporan data buku dan peminjaman. Sistem memiliki tampilan yang mudah digunakan. Kemudian sistem dapat berjalan dengan stabil pada browser. Kemudian yang ke-10 atau yang terakhir, sistem sesuai dengan kebutuhan utama perpustakaan. Kemudian kita lanjut. Di sini ada stakeholder proyek. Nah, stakeholder adalah pihak-pihak yang terlibat atau memiliki kepentingan terhadap proyek. Nah, di sini yang pertama, stakeholder internal. Nah, stakeholder internal sendiri itu ada tim pengembang, project manager, sistem analis, kemudian UI UX design, kemudian programmer, kemudian tester, kemudian dosen pembimbing. Nah, untuk tim pembimbing sendiri, untuk tim pengembang sendiri itu bertanggung jawab merancang, membuat, menguji, dan mengevaluasi sistem. Nah, kemudian untuk project manager sendiri itu mengatur jadwal, pembagian tugas, ruang lingkup, dan koordinasi tim. Nah, untuk sistem analis itu menganalisis kebutuhan pengguna dan menyusun rekrutmen. Nah, kemudian yang UI UX design yaitu mendesain tampilan sistem agar lebih mudah digunakan. Kemudian programmer mengembangkan back-end dan front-end sistem. Kemudian tester melakukan pengujian fitur sistem. Kemudian untuk dosen pembimbing sendiri memberikan arahan dan penilaian terhadap proyek. Kemudian ada stakeholder eksternal. Di sini ada petugas perpustakaan, anggota perpustakaan, kepala perpustakaan, institusi atau sekolah atau kampus. Nah, untuk petugas perpustakaan sendiri yaitu perannya pengguna utama sistem untuk mengelola data buku dan peminjaman. Anggota perpustakaan menerima manfaat dari layanan perpustakaan yang lebih cepat. Untuk kepala perpustakaan memantau laporan dan kinerja pengelolaan perpustakaan untuk institusi pihak yang mendukung implementasi sistemnya. Nah, ini lanjut. Nah, di sini ada kebutuhan sistemnya ya. Nah, di sini ada kebutuhan sistem fungsional. Nah, di sini kebutuhan fungsionalnya ada yang pertama login admin, kelola data buku, kelola data anggota, peminjaman buku, pengembalian buku, status buku, pencarian buku, laporan, dashboard, dan logout. Nah, untuk login admin sendiri yaitu admin dapat masuk ke sistem menggunakan username dan password. Nah, kemudian yang kedua, kelola data buku itu admin dapat menambah, mengedit, menghapus, dan melihat data buku. Yang ketiga ada kelola data anggota, admin dapat mengelola data anggota perpustakaan. Kemudian peminjaman buku, admin dapat mencatat transaksi peminjaman buku, pengembalian buku juga sama, mencatat pengembalian buku, kemudian status bukunya. Sistem menampilkan status buku tersedia atau dipinjam.
Kemudian untuk pencarian buku, admin dapat mencari buku berdasarkan judul penulis atau kategorinya. Nah, kemudian untuk laporannya sendiri, yaitu sistem dapat menghasilkan laporan data buku dan peminjaman. Untuk dashboardnya sendiri, sistem menampilkan ringkasan jumlah buku, anggota, dan transaksi. Untuk lokatnya sendiri, admin dapat keluar dari sistem, seperti itu. Nah, kemudian untuk kebutuhan non-fungsionalnya. Nah, untuk kebutuhan non fungsional yaitu ada 7 ya, ada keamanan, kemudahan pengguna, performa, keandalan, skalabilitas, akurasi data, dan kompatibilitas. Nah, untuk keamanan sendiri yaitu sistem menggunakan autentikasi login ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa login. Kemudian kemudahan pengguna, tampilan sistem sederhana dan mudah dipahami. Performa sendiri sistem dapat memproses data dengan cepat. Keandalan itu sistem dapat berjalan stabil pada browser. Nah, kemudian untuk skalabilitasnya sendiri, sistem dapat dikembangkan dengan fitur tambahan di masa depan. Nah, untuk yang keenam yaitu akurasi data. Data transaksi harus tersimpan dengan benar. Yang ketujuh, kompatibilitas. Itu sistem dapat digunakan melalui browser modern. Nah, di sini kita lanjut ke RTM dan tools project. RTM sendiri itu adalah singkatan dari Requirement Traceability Matrix atau biasa digunakan untuk melacak hubungan antara kebutuhan sistem dan implementasinya. Nah, jadi di sini untuk kebutuhannya sendiri itu ada 10 untuk kebutuhannya sendiri itu ada login admin. Untuk implementasinya yaitu model autentikasi. Nah, untuk statusnya ini semua itu direncanakan ya, ini semua ini si RTM ini. Yang kedua ada kelola data buku. Nah, di sini modul implementasinya itu modul data buku. Nah, kelola data anggota itu modul data anggota. Kemudian untuk peminjaman buku itu modul transaksi peminjaman. Untuk pengembalian buku modul transaksi pengembalian. Untuk status buku itu update stok dan atau status buku. Kemudian pencarian buku yaitu fitur search atau filter. Untuk laporannya sendiri modul laporan. Kemudian untuk dashboard halaman ringkasan data. Untuk kemudian logout. Nah, di sini ada tools proyek yang digunakan. Nah, agar sesuai dengan kriteria penilaian bagian penerapan tools proyek. Nah, proyek ini menggunakan beberapa tools manajemen proyek dan pengembangan sistem. Nah, untuk toolsnya sendiri yaitu ada Gantt chart. Kemudian fungsinya yaitu menampilkan jadwal pengerjaan proyek. Nah, kemudian yang kedua ada work breakdown struktur, yaitu membagi pekerjaan proyek menjadi bagian kecil. Kemudian yang ketiga ada Trello atau Notion, yaitu mengatur daftar tugas dan progres pekerjaan. Yang kelima ada Figma, yaitu membuat desain prototipe UI UX. Kemudian Draw.io atau Lucid Chart, yaitu membuat diagram sistem flowchart dan IRD. Kemudian ada GitHub, yaitu menyimpan kode program dan mengatur versinya. Kemudian Visual Studio Code, yaitu menulis kode program. Yang kelima ada MySQL atau PHP-MyAdmin untuk mengelola database-nya. Kemudian ada Google Dokumen atau Microsoft Word untuk menyusun laporan project. Kemudian ada Google Drive untuk menyimpan dokumen project bersama tim. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada Work Breakdown Struktur atau WBS. Nah, WBS sendiri adalah struktur hierarki yang digunakan untuk membagi pekerjaan project menjadi bagian yang lebih kecil dan mudah dikelola. Nah, untuk struktur WBS-nya sendiri yaitu analisis, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, evaluasi, dan dokumentasi. Nah, pada analisis sendiri itu kita akan studi literatur, akan mengidentifikasi masalah dan juga analisis kebutuhannya apa saja. Nah, kemudian untuk perancangannya di sini yaitu ada arsitektur database UI UX, kemudian pengembangannya back end, front end, integrasi, kemudian pengujiannya uji login, uji data buku, uji transaksi, dan uji laporan. Implementasinya
main lokal, pelatihan pengguna, kemudian evaluasinya, evaluasi sistem dan juga dokumentasi akhir. Nah, jadi di sini untuk analisisnya itu mengidentifikasi kebutuhan sistem. Nah, outputnya itu adalah dokumen kebutuhan. Penanggung jawabnya itu tim. Nah, untuk studi literatur itu mengkaji referensi sistem perpustakaan. Outputnya ringkasan literatur. Penanggung jawabnya tim. Nah, identifikasi masalah, mengidentifikasi masalah pengelolaan perpustakaan. Outputnya itu daftar masalah. Penanggung jawabnya tim. Analisis kebutuhan itu mengumpulkan kebutuhan pengguna, outputnya rekrutmen dokumen. Nah, itu penanggung jawabnya sistem analis. Nah, perencanaan mendesain sistem itu tim. Kemudian desain arsitektur, mendesain alur kerja sistem. Nah, itu diagram arsitektur kan, itu tim. Nah, kemudian desain database, mendesain tabel database, IRD dan skema database, itu database designer. Nah, untuk desain UI UX yaitu mendesain tampilan sistem, prototipe UI itu penanggung jawabnya UI UX designer. Nah, untuk pengembangannya membuat sistem berjalan itu programmer ya, back end juga programmer, front end penanggung jawabnya programmer, integrasi penanggung jawabnya juga programmer. Nah, untuk pengujian, uji login, uji data, buku, uji transaksi, uji laporan itu dia penanggung jawabnya tester. Untuk implementasi untuk implementasi, pelatihan pengguna, evaluasi dan dokumentasi, evaluasi sistem, dokumen akhir itu tim. Penanggung jawabnya tim. Kemudian development lokal itu programmer. Nah, kemudian di sini ada WBS directory ya. Ini menjelaskan detail setiap aktivitas dalam WBS. Oh, ini sama aja sih. Baik, coba slide selanjutnya, jadwal, anggaran, dan risiko. Nah, untuk jadwal proyeknya, nah di sini kita bisa lihat, ini estimasi perencanaan proyek akademik ya atau prototipenya. Nah, jadi di sini ada pada minggu pertama kita melakukan analisis. Nah, minggu kedua kita melakukan perancangan dan juga DB dan UI atau desain gitu. Kemudian pada minggu ketiga kita masih melakukan desain dan juga database, kemudian back end dan juga front end. Nah, untuk minggu keempat kita melakukan back end, front end dan juga integrasi. Nah, pada minggu kelima di sini melakukan integrasi dan juga testing. Nah, pada minggu keenam ini yaitu evaluasinya. Nah, di sini ada estimasi anggaran. Nah, sebesar 800.000. Nah, jadi di sini karena proyek ini merupakan proyek akademik atau prototipe, nah anggaran dibuat sesederhana mungkin ya. Nah, jadi kebutuhannya itu ada 5, ada internet, hosting sementara atau domain simulasi, kemudian konsumsi rapat tim, dokumentasi dan cetak laporan, kemudian transportasi atau koordinasi dan juga cadangan biaya. Nah, untuk internet sendiri itu 100.000, hosting 150, konsumsi rapat tim sekitar 200, kemudian dokumentasi dan cetak laporan sebesar 100.000, kemudian transportasi itu 150 kurang lebih, kemudian cadangan biayanya 100 dengan total 800 ini estimasi anggarannya. Nah, kemudian di sini ada analisis risiko project. Jadi keterlambatan pengerjaan fitur itu dampaknya cukup tinggi ya. Nah, di sini untuk kemungkinannya itu dampaknya lumayan tinggi dan juga kemungkinannya itu sedang. Nah, membuat jadwal strategi mitigasinya yaitu membuat jadwal dan pembagian tugas yang jelas. Nah, untuk perubahan kebutuhan. Nah, itu strategi mitigasinya itu menggunakan change request ya. Kemudian book system. Nah, ini strategi mitigasinya melakukan pengujian bertahap ya. Nah, kemudian untuk kesalahan desainer sendiri ini melakukan review IRD sebelum coding. Nah, kemudian untuk anggota kemudian untuk book system ya. Untuk book system ini tuh
Yading ini udah tadi book system udah. Kemudian scope creep. Nah ini tuh strategi mitigasinya itu menetapkan batasan project sejak awal gitu kan. Nah untuk data yang nggak lengkap gitu itu menggunakan data simulasi dulu. Nah kita lanjut. Nah di sini ada scope change, baseline dan juga kesimpulannya. Nah untuk simulasi scope change ya. Di sini ada skenario 1 yaitu penambahan fitur barcode scanner. Nah, permintaannya itu kan stakeholder meminta agar sistem dapat memindai barcode buku untuk mempercepat proses peminjaman dan pengembalian ya. Nah, analisis dampaknya itu waktu itu membutuhkan tambahan waktu sekitar 7 sampai 10 hari. Nah, kemudian biaya itu membutuhkan perangkat barcode scanner. Kemudian atau library tambahan lain. Kemudian kualitasnya dapat meningkatkan efisiensi transaksi. Risikonya itu berpotensi mengganggu jadwal proyek utama ya. Jadi keputusannya itu ditunda. Nah, fitur barcode tidak dimasukkan ke versi awal karena dapat menambah ruang lingkup project. Fitur ini dapat dijadikan pengembangan versi berikutnya saja. Kemudian untuk skenario kedua. Nah, ini ada penambahan fitur ekspor laporan ke PDF. Nah, jadi permintaannya itu admin meminta fitur ekspor laporan peminjaman ke format PDF. Nah, analisisnya itu adalah waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Untuk waktu sendiri membutuhkan tambahan waktu sekitar 2 sampai 3 hari. Untuk biayanya tidak membutuhkan biaya besar sebenarnya karena dapat menggunakan library gratis. Tapi tetap saja dia ada dampaknya gitu. Untuk kualitasnya meningkatkan kemudahan dokumentasi laporan. Kemudian yang keempat yaitu risiko rendah karena fitur tidak terlalu kompleks sih sebenarnya, nggak sekompleks yang pertama, cuman tetap aja gitu dia ini lumayan berdampak gitu pada tahap pengerjaannya gitu. Nah untuk keputusannya sendiri itu diterima. Fitur ekspor PDF dapat ditambahkan karena dampaknya kecil ya sebenarnya, walaupun cukup berdampak tapi dampaknya kecil terhadap jadwal dan memberikan manfaat besar bagi admin, jadi biar nggak ribet juga gitu. Nah kemudian untuk yang skenario ketiga menambahkan aplikasi mobile. Nah untuk permintaan stakeholder meminta agar sistem juga tersedia dalam bentuk aplikasi mobile. Nah analisis dampaknya itu sama ya. Ada waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Untuk waktunya membutuhkan tambahan waktu cukup besar. Biayanya membutuhkan resource pengembangan tambahan. Untuk kualitas dapat meningkatkan aksesibilitas sebenarnya. Untuk risiko sangat tinggi karena mengubah ruang lingkup utama proyek. Keputusannya ditolak. Nah, jadi aplikasi mobile ini tidak termasuk dalam ruang lingkup proyek awal yang hanya berfokus pada sistem aja yang berbasis web. Kemudian ada baseline ya. Nah, untuk baseline sendiri merupakan acuan utama dalam pengelolaan project. Nah, scope baseline terdiri dari scope statement, work breakdown struktur, kemudian WBS direct dictionary. Nah, dalam project ini scope baseline digunakan untuk mengukur kinerja project, mengontrol perubahan ruang lingkup, menentukan apakah pekerjaan project sudah sesuai rencana, dan juga menjadi acuan dalam proses validasi hasil project. Nah, di sini ada control scope. Nah, untuk control scope sendiri adalah proses pengendalian perubahan ruang lingkup project dalam project ini. Nah, pengendalian scope dilakukan melalui tahapan stakeholder mengajukan perubahan melalui change request. Kemudian tim proyek menganalisis dampak perubahan terhadap waktu, biaya, kualitas, dan risiko. Yang ketiga ada project manager melakukan diskusi dengan stakeholder. Yang keempat perubahan disetujui atau ditolak. Yang kelima, jika disetujui, dokumen scope, jadwal, dan WBS diperbarui. Jika ditolak, fitur akan dimasukkan ke daftar pengembangan di masa yang mendatang gitu. Kemudian nah untuk kesimpulan ya. Nah sebenarnya project ini itu sangat membantu pengelolaan data buku dan peminjaman menjadi lebih cepat, struktur, dan terkendali melalui penerapan scope manajemen ya. Nah jadi dengan adanya
pengelolaan proyek yang baik, pengembangan sistem informasi perpustakaan berbasis web dapat berjalan lebih efektif, terarah, dan menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder. Mungkin cukup sekian video dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.